Pada tanggal 27 Agustus 2024, Pengadilan Federal Amerika Serikat mengeluarkan keputusan penting yang menyatakan Google sebagai monopoli ilegal di pasar pencarian online. Keputusan ini menandai momen penting dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan kekuatan raksasa teknologi yang tidak terkendali. Pengadilan memutuskan Google bersalah karena terlibat dalam praktik anti-persaingan untuk mempertahankan dominasinya, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Silicon Valley dan sekitarnya. Keputusan ini merupakan puncak dari penyelidikan dan pertempuran hukum selama bertahun-tahun. Semuanya dimulai dengan tuduhan dari pesaing, perusahaan kecil, dan entitas pemerintah. Mereka berpendapat bahwa Google memanfaatkan pangsa pasarnya yang besar untuk menekan persaingan dan merugikan konsumen. Pengadilan setuju, menyimpulkan bahwa Google terlibat dalam pola perilaku yang dirancang untuk menekan saingan dan memperkuat monopolinya. Keputusan bersejarah ini memiliki potensi untuk membentuk kembali lanskap digital seperti yang kita kenal. Ini juga menjadi presiden penting untuk kasus anti-monopoli di masa depan terhadap raksasa teknologi lainnya. Pengadilan mengidentifikasi beberapa praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh Google. Salah satu strategi kunci yang terlibat adalah memanipulasi hasil pencarian untuk memprioritaskan produk dan layanan Google sendiri daripada pesaing. Dengan memberikan perlakuan istimewa pada penawarannya sendiri, Google secara efektif mengarahkan pengguna menjauh dari saingan, menekan persaingan di berbagai bidang, seperti belanja online, pemetaan, dan perjalanan. Taktik lain yang digunakan adalah menggunakan sistem operasi Android-nya untuk menekan produsen smartphone. Google mewajibkan produsen ini untuk menginstal aplikasi dan layanan Google, sehingga menyulitkan aplikasi pesaing untuk mendapatkan daya tarik. Praktik ini pada dasarnya menghalangi saingan untuk mengakses arena bermain yang setara, memperkuat kendali Google atas pasar pencarian seluler. Lebih lanjut, pengadilan mengkritik perjanjian Google dengan pengiklan. Perjanjian ini, menurut pengadilan, dirancang untuk membatasi persaingan dan menaikkan biaya iklan untuk bisnis. Ini pada akhirnya merugikan konsumen yang menghadapi harga barang dan jasa yang lebih tinggi sebagai akibatnya. Keputusan pengadilan berpotensi untuk secara signifikan memengaruhi model bisnis Google. Perusahaan mungkin terpaksa mengubah algoritma pencariannya untuk memastikan arena bermain yang setara bagi semua bisnis, terlepas dari hubungan mereka dengan Google. Ini bisa berarti berkurangnya keunggulan untuk produk dan layanan Google sendiri dalam hasil pencarian, membuka pintu bagi peningkatan persaingan. Selain itu, putusan tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam cara Google mengoperasikan sistem operasi Android-nya. Pengadilan dapat meminta Google untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi produsen smartphone, memungkinkan mereka untuk menawarkan toko aplikasi alternatif dan mesin pencari default. Hal ini dapat melonggarkan cengkeraman Google di pasar seluler dan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Lebih lanjut, pembatasan pada praktik periklanan Google dapat memaksa perusahaan untuk lebih transparan dan adil dalam berurusan dengan bisnis. Ini mungkin berarti biaya iklan yang lebih rendah untuk bisnis, yang berpotensi diterjemahkan menjadi harga yang lebih rendah untuk konsumen. Implikasi dari putusan ini melampaui Google. Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada raksasa teknologi lainnya bahwa dominasi mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Perusahaan seperti Amazon, Apple, dan Facebook yang menghadapi pengawasan anti-monopoli mereka sendiri kemungkinan besar mengamati kasus ini dengan cermat. Keputusan tersebut dapat mendorong regulator di seluruh dunia untuk mengambil sikap yang lebih agresif terhadap perilaku anti-persaingan di industri teknologi. Ini juga dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk mengajukan keluhan mereka sendiri, yang berpotensi menyebabkan gelombang tuntutan hukum anti-monopoli terhadap raksasa teknologi. Putusan tersebut juga dapat memiliki implikasi yang lebih luas untuk inovasi dan kewirausahaan. Dengan membatasi kemampuan Google untuk menekan persaingan, keputusan tersebut dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi perusahaan kecil dan perusahaan rintisan untuk berkembang. Hal ini dapat mengarah pada ekonomi digital yang lebih beragam dan dinamis, yang menguntungkan konsumen dan bisnis. Google diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut, yang berpotensi menyeret pertempuran hukum,
selama bertahun-tahun yang akan datang. Perusahaan kemungkinan akan berpendapat bahwa pengadilan salah memahami praktik bisnisnya dan bahwa putusan tersebut akan merugikan inovasi dan pilihan konsumen. Namun, Departemen Kehakiman siap untuk dengan gigih mempertahankan keputusan pengadilan. Terlepas dari hasil proses banding, putusan ini menandai titik balik dalam debat tentang kekuatan raksasa teknologi. Ini menyoroti meningkatnya kekhawatiran tentang pengaruh perusahaan-perusahaan ini dan perlunya regulasi yang lebih besar untuk memastikan pasar digital yang adil dan kompetitif. Dampak jangka panjang dari keputusan ini masih harus dilihat. Namun, satu hal yang jelas, hubungan antara raksasa teknologi dan pemerintah sedang mengalami perubahan yang signifikan. Putusan ini bisa menjadi katalis untuk regulasi yang lebih komprehensif dari ekonomi digital, yang berpotensi membentuk kembali lanskap digital